Hai, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngomongin tentang bisnis jual impian. Simak sampai akhir. Halo, semoga Anda semua sehat walafiat bersama keluarga. Meskipun dalam kondisi pandemi, saya berharap kepada Allah SWT agar kita selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya dan wabah, dan semoga keluarga Anda juga tetap sehat, tetap makmur, tetap sejahtera meskipun kita dalam kondisi prihatin. Dan pada sore hari ini saya akan mencoba sharing tentang pengalaman ketika saya mengajak seorang untuk berbisnis, terutama bisnis NASA. Mereka menjawabnya bisnis NASA itu bisnis yang hanya menjual impian atau menjual angan-angan. Itu kan bisnis hanya menjual impian, itu kan bisnis hanya menjual angan-angan. Nah, apakah ini pola pikir yang benar, teman-teman semua? Apakah ini pola pikir yang kurang tepat? Mana ya? Nah, ini hanya sebuah pendapat bahwa apa sih gitu. Saya bertanya kepada teman-teman, mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Apa sih hal di dunia ini yang tidak menjual impian atau menjual angan-angan? Apa sih hal di dunia ini gitu? Sekolah kah? Bisnis tertentu kah? Bekerja kah? Atau apa ya? Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira apa sih yang di dunia ini yang tidak menjual impian, tidak menjual angan-angan, tidak menawari sesuatu harapan di masa yang akan datang? Dipikir-pikir menurut saya itu nggak ada, teman-teman. Semua hal di dunia ini itu menjual angan-angan. Misalnya teman-teman yang masih jomblo, masih belum punya pasangan misalnya, apakah ada jaminan ketika punya pasangan itu pasti senang dan bahagia? Saya kira angan-angannya bahagia, tapi tidak ada jaminan bahagia. Teman-teman yang belum menikah, apakah menikah menjanjikan pasti senang dan bahagia? Saya kira tidak. Angan-angannya, impiannya adalah hidup bahagia bersama pasangan, bersama istri maupun suami, tapi tidak ada jaminan bahwa seorang yang menikah pasti bahagia. Lalu orang yang mau bekerja, misalnya Anda mau cari pekerjaan, kemudian Anda melamar ke sebuah perusahaan. Apakah perusahaan tempat Anda melamar bekerja, tempat Anda melamar kerja itu menjanjikan kepastian Anda itu akan mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan fasilitas yang nyaman dan sebagainya? Saya kira tidak. Tidak ada yang jamin. Tapi mereka tetap menjual angan-angan. Kamu kalau mau kerja, kalau kerjamu bagus maka gajimu sekian. Kalau kamu kerjanya buruk, mestinya nggak ngomong kerjanya buruk ya, mestinya menjual angan-angannya dengan cara kalau kamu kerja dengan baik maka gajimu sekian dan sebagainya. Jadi angan-angan, belum ada realita bahwa terus kamu belum kerja terus dapat uang, gitu kan nggak ada. Kalau kamu bisnis apapun itu bukankah juga angan-angan kan? Angan-angan dulu atau impian dulu kan? Kalau kamu jualan es misalnya, jual satu piece kamu dapat untung 10.000. Terus kalau jual 10 piece kamu dapat berapa keuntungannya? Kamu jualan baju kan itu angan-angan. Jadi angan-angannya dapat keuntungan, tapi apakah pasti dapat untung? Tidak. Bekerja pun angan-angannya dapat gaji, tapi apakah pasti dapat gaji? Tidak. Begitupun dengan bisnis. Bisnis juga sama.
Kalau tidak ada angan-angan yang dijual, terus apa menariknya bis ini? Kalau tidak ada harapan yang ditawarkan, apa menariknya bis ini? Kan jadi tidak ada yang menarik. Jadi semua hal di dunia ini ternyata berawal dari tawaran, sebuah tawaran angan-angan, sebuah tawaran impian. Kalau tidak jual impian dan tidak jual angan-angan, terus bagaimana? Karena semua hal ternyata jual angan-angan dan jual impian, tidak hanya bisnis. Jadi saya berharap teman-teman mulai open mind, berpikir secara logis bahwa ternyata semua hal di dunia ini itu jual angan-angan dan jual impian, tidak hanya bisnis. Jadi bisnis jual angan-angan dan jual impian ya sah-sah saja, karena hal yang lain di dunia ini juga jual impian, jual angan-angan. Misalnya iklan TV, iklan sebuah lembaga pendidikan, kursus, lembaga pendidikan kuliah misalnya, perguruan tinggi atau SD atau SMP, SMA, segala lembaga pendidikan misalnya, itu pasti jual angan-angan. Kalau kamu lulus sekolah ini, kamu akan dapat apa? Dapat ijazah, ijazahnya mudah untuk cari kerja dan sebagainya. Kalau kamu kuliah di sini, angan-angannya kamu kuliah kedokteran, angan-angannya pasti punya penghasilan banyak, besar, setiap hari pasti ada pasien dan sebagainya. Kalau kamu kuliah kehutanan seperti saya misalnya, kamu pasti akan bisa jadi mantri hutan misalnya. Itu semua angan-angan, semua yang dijual oleh mereka itu angan-angan. Lalu kenapa kalau kemudian bisnis jual angan-angan itu jadi keliru? Kan tidak. Jadi jual angan-angan itu sah, dan semua hal di dunia ini jual angan-angan atau jual impian. Nah, kalau kemudian bisnis NASA itu kemudian distributor NASA itu menawarkan sebuah penghasilan, tentunya akan sama dengan bisnis lain juga menawarkan sebuah penghasilan. Bisnis NASA itu bisnis jualan produk organik, produk-produk herbal dari bidang pertanian, bidang peternakan, kebunan, perikanan, bidang skincare, body care, bidang herbal kesehatan dan kebutuhan rumah tangga. Tentunya kalau yang namanya jualan itu kan mestinya kita menawarkan sebuah keuntungan. Ya nggak ada orang mau jualan kalau nggak untung kan. Jadi ya kita menawarkan jualan. Lah kalau kemudian ada yang mengatakan bisa mendapatkan pendapatan 10 juta per bulan dari bisnis, ya tentunya faktor kali. Kalau lu bisa jual sekian, kalau kamu bisa jual sekian, ya kamu akan dapat 10 juta. Kalau nggak bisa jual sekian, ya nggak dapat 10 juta. Itu impiannya real, maksudnya gimana sih? Impiannya itu sangat realistis gitu. Tidak kemudian berhayal kamu nggak ngapa-ngapain dapat 10 juta. Itu nggak ada yang istilah seperti itu. Kalau ada kok distributor NASA yang mengatakan kamu nggak ngapa-ngapain dapat 10 juta, itu ya berarti itu presentasi yang keliru. Yang benar adalah ketika kamu bisa menjual, baik itu menjual kepada konsumen maupun menjual kepada distributor dengan jumlah tertentu, dalam satu bulan kamu akan mendapatkan penghasilan sekian, dan hitung-hitungannya sangat realistis, per jumlah perkalian sebagainya. Nah setelah itu paling bagaimana strateginya agar bisa mendapatkan penjualan sebanyak yang sudah kita targetkan. Kalau memang targetnya 10 juta penghasilannya, mestinya kita harus jual berapa piece, tergantung produk yang kita jual berapa keuntungannya. Jadi sekali lagi, kalau seandainya Anda berpendapat bahwa bisnis NASA itu hanya bisnis yang menjual angan-angan, ya tentunya bisnis yang lain atau bahkan hal yang lain juga menjual angan-angan. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa, atau saya justru yang mengatakan bahwa bisnis NASA itu bisa menghasilkan penghasilan 10 juta per bulan, saya juga ada di beberapa video saya mengatakan seperti itu. Ya tentunya dengan hitung-hitungan yang realistis, yang tidak ngoyo-woro istilahnya, ya tidak hayalan yang lu harus syaratnya lu kalau mau sama seperti jualan es, kalau kamu mau omset 10 juta ya kamu harus jualan berapa cup per hari, berapa cup per bulan, sama saja. Mau jualan baju juga sama seperti itu. Jadi it's not problem. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Tetap di rumah sampai kondisi baik dan kebijakan pemerintah
sudah membolehkan kita untuk bersosialisasi kembali. Selama di rumah tetap produktif, tetap cari solusi agar kita bisa betah sekaligus juga bisa menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook karena semua itu gratis.